Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara set baseline dengan set interim plan. Nah, ini kadang sering ditanyakan oleh teman-teman, apa sih fungsinya dari set interim plan dan apa perbedaannya dengan set baseline. Di sini saya akan menjelaskannya secara rinci, pelan-pelan, sehingga teman-teman dapat memahami antara perbedaan set baseline dengan set interim plan. Oke, di sini jika kita lihat ada menu project, kemudian pilih set baseline, pilih set baseline. Nah, di sini akan tampil tampilan seperti ini, di mana pada set baseline terbagi menjadi dua bagian, yaitu set baseline dan set interim plan. Untuk set baseline ini mungkin sudah sering saya bahas pada tutorial-tutorial sebelumnya. Jika teman-teman telah mengikuti video saya untuk Microsoft Project ini dari part 1 sampai part terakhir, yaitu part 26, mungkin teman-teman sudah bisa tentang cara pembuatan baseline. Lalu di set baseline ini selain dibagi menjadi dua antara set baseline dan set interim plan, ada juga namanya for. For ini juga terbagi menjadi dua, yaitu entire project dan selected task. Entire project itu adalah untuk project secara keseluruhan. Jadi kalau kita men-set sebuah baseline dan memilih entire project, maka tanggal yang ada di Microsoft Project yang telah kita setting akan tercopy semua di baseline. Namun, jika kita memilih selected task, artinya kita hanya mengcopy item pekerjaan yang dipilih saja. Misal di sini kebetulan saya mengkliknya yaitu di urukan tanah, sisi pondasi, maka yang akan tercopy menjadi baseline hanya urukan tanah sisi pondasi saja. Jadi seperti itu antara perbedaan entire project dan selected task. Sebenarnya untuk baseline ini digunakan sebagai tanggal acuan atau tanggal rencana dan juga sebagai duplikat tanggal yang telah kita buat. Yang dimaksud set baseline ini kan biasanya digunakan misalnya kita ingin menginput progress sehingga kita buat baseline. Jadi tanggal rencana ini yang telah kita buat sebelum kita input progress, kita buat dulu menjadi set baseline yang berfungsi sebagai acuan antara tanggal rencana dengan tanggal realisasi. Namun set baseline ini juga biasanya digunakan untuk duplikat tanggal. Misal kita tadi sudah men-setting baseline 0, yaitu tanggal rencana. Kemudian ada tanggal start dan finish realisasi. Kemudian di tengah perjalanan ada suatu item pekerjaan tambah atau pekerjaan item kurang, atau kita ingin membuat suatu revisi schedule karena sebuah keterlambatan, maka kita rekam dulu atau kita duplikat dulu tanggal tersebut sebelum kita otak-atik atau sebelum kita input pekerjaan tambah tersebut atau sebelum kita buat master schedule menjadi misalnya baseline kedua atau baseline ketiga maupun baseline keempat, yaitu fungsinya untuk duplikat. Lalu set interim plan ini fungsinya menurut saya itu hanya copy paste bahasa saya. Di sini kan set interim plan artinya men-setting rencana sementara. Sebenarnya kalau bahasa menurut saya set interim plan ini adalah copy paste. Jadi mengcopy suatu tanggal atau durasi dari pilihan ini, dari baseline kah atau dari tanggal start finish kah, yang di-copy ke file yang ingin kita copy. Misalnya kita ingin mengcopy file baseline 2 ke baseline 1. Jadi kita istilahnya replace atau copy paste. Oke, untuk lebih jelasnya, pertama saya buat dulu baseline. Seperti biasa, untuk membuat baseline, saya anggap saja ini Microsoft Project ini sudah
saya input sedemikian rupa dan ini sudah oke menurut saya. Dan sebelum saya input sebuah progress, maka saya buat baseline sebagai tanggal atau durasi atau schedule rencana. Pilih baseline, klik set baseline. Nah, yang akan tercopy adalah tanggal start dan tanggal finish ini. Dimana saya klik baseline di sini, pilih baseline ini ada baseline 0 sampai baseline 10. Silakan teman-teman pilih mau di copy atau dibuat baseline berapa. Saya buat di baseline 0, kemudian entire project karena saya ingin mengcopy semua data start dan finish di sini. Jika sudah oke, kemudian saya pilih oke, maka akan terbuatlah sebuah baseline. Tandanya sudah terbuat baseline, yaitu kita pilih set baseline, kita lihat di sini. Tadi kita sudah memilih baseline 0, tadi tidak ada tulisan apa-apa di belakangnya. Setelah kita klik OK, maka akan terbuat atau ditampilkan tulisan last save on 2 Juli 2020. Ini menandakan bahwa baseline 0 sudah terisi dengan data yang sama persis dengan tanggal start dan finish ini. Oke, lalu seperti biasa saya input. Di sini klik kanan, insert baseline. Karena tadi kita membuatnya di baseline 0, maka saya masukkan baseline 0 untuk start. Kemudian insert lagi baseline 0 untuk finish. Kemudian saya input lagi untuk mengetahui perbedaan antara finish rencana terhadap finish realisasi, maka saya masukkan finish variant atau perbedaan tanggal finish. Saya edit seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, tanggal baseline ini yang telah kita buat akan sama persis dengan tanggal start finish di sini. Lihat 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita membuat baseline, biasakan kita melihat view-nya itu menjadi tracking gun, sehingga terlihat tampilan baseline-nya. Saat kita melihat tampilan Gantt chart, itu saat kita men-setting baseline tidak akan terlihat garis baseline-nya. Tetapi untuk melihatnya, kita bisa lihat di tracking gun. Biasakan teman-teman melihatnya di tracking gun atau men-setting view-nya menjadi tracking gun. Sehingga terlihat di sini garis hitam ini adalah garis baseline, kemudian garis warna merah atau garis warna biru ini adalah tanggal start atau finish realisasi yang akan kita gunakan sebagai input data realisasi lapangan. Nah, warna-warna ini bisa kita setting menjadi warna apa saja sesuai yang kita inginkan. Nah, saya buat warna biru, bebas. Silakan teman-teman mau diwarnain atau tidak. Biasanya saya membuat warna sehingga fungsinya untuk membedakan antara rencana terhadap realisasi. Selanjutnya, tadi kan baseline itu untuk tanggal rencana. Tetapi baseline juga digunakan untuk set baseline ini digunakan juga untuk penduplikatan sebuah tanggal atau sebuah tanggal start atau finish yang sudah sebelum kita lanjut ke pekerjaan atau sebelum kita acak-acak pekerjaan tersebut. Misalnya kita sudah menginput sebuah progress, kemudian di pertengahan jalan ada pekerjaan tambah. Nah, biasanya kita buat penduplikatan sehingga saat kita salah input dalam pekerjaan penginputan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang maupun perubahan master schedule, data-data sebelumnya sudah terekam sehingga saat terjadi kesalahan maka data tersebut dapat dikembalikan lagi ke data semula. Jadi penduplikatan itu ada fungsinya sehingga baseline tersebut dapat berfungsi juga sebagai penduplikat. Oke, langsung saja. Misal saya inputkan sebuah progress.
pilih detail, kemudian saya input progress, saya inputkan tanggalnya. Misalnya ini saya anggap sesuai realisasi lapangan, tanggal 1, finishnya itu tanggal 3, progress 100%. Kemudian saya lanjut ke pengukuran. Misalnya ini mulanya itu tanggal 4 Juni, kemudian finishnya itu tanggal 6 Juni, progress 100%. Kemudian saya lanjut mobilisasi alat kerja. Misalnya mulanya itu tanggal 5 Juni, selesainya tanggal 6 Juni, progress 100%. Lalu lanjut ke galian tanah, misal mulanya itu tanggal 8 Juni, progresnya baru 45%, misalnya seperti itu. Nah, di sini sengaja saya inputkan progress terlambat. Fungsinya untuk mencontohkan kepada teman-teman fungsi baseline selain sebagai pembuatan tanggal rencana, tetapi juga bisa sebagai penduplikatan tanggal sebelum kita revisi atau sebelum kita tambahkan pekerjaan-pekerjaan baru gitu kan. Nah, di sini juga saya sengaja inputkan finish variant agar terlihat waktu selesainya apakah ada keterlambatan atau tidak. Lihat di resume ini, proyek pembangunan rumah 1 lantai untuk baseline finishnya itu tanggal 6 September, sedangkan finish realisasinya setelah kita input data sementara berjalannya waktu beberapa hari, ternyata sudah terjadi keterlambatan selama 3 hari. Jadi fungsi finish variant ini untuk melihat apakah terjadi sebuah keterlambatan penyelesaian dalam sebuah proyek atau tidak. Lalu setelah ada tanggal ini, ternyata di tengah-tengah ada sebuah pekerjaan tambah gitu kan, atau misalnya kita ingin merevisi schedule sehingga schedule kembali on track lagi gitu kan. Kita duplikat dulu, yaitu dengan cara project, set baseline, pilih set baseline, pilih set baseline, kemudian pilih baseline-nya, pilih baseline 1 sampai 10. Silakan teman-teman pilih baseline ke berapa, tapi jangan di baseline 0, tapi karena baseline 0 ini sudah kita gunakan sebagai tanggal rencana, sehingga saya buat di baseline 1, kemudian enter project, kemudian oke. Nah, data kemudian yang start dan finish ini akan terekam jadi baseline 1. Kita lihat di sini. Nah, baseline 1 sudah ada tulisan less save on, berarti tandanya baseline 1 sudah terekam atau sudah terisi. Seperti biasa, saya inputkan lagi insert baseline 1, karena saya tadi membuat baseline 1 sehingga saya insertkan baseline 1 star, kemudian insert lagi baseline 1 finish. Nah, seperti ini. Kemudian saya rubah warnanya agar lebih jelas perbedaannya. Nah, seperti ini. Lihat tanggal baseline 1 antara baseline 1 star maupun finish akan selalu sama dengan start dan finish ini. 1, 3, 1, 3, 4, 6, 46 dan seterusnya. Tetapi baseline 1 ini akan berbeda dengan baseline 0 karena tadi membuat baseline ini berdasarkan start dan finish yang sudah diupdate. Sedangkan baseline 0 ini dibuat untuk start dan finish yang belum diupdate. Jadi seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah penggunaan set interim plan. Nah, untuk penggunaan set interim plan itu kan tadi saya sudah bilang itu hanya untuk copy paste. Saya contohkan, kita buat set interim plan. Nah, tadi kan kalau untuk set baseline itu akan membuat sebuah menduplikat sebuah tanggal start ataupun finish
dari tanggal start dan finish realisasi. Dibuatlah menjadi baseline, entah itu mau baseline 0 maupun baseline 10. Tetapi untuk set interim plan memiliki kelebihan, yaitu bisa menduplikat menjadi tanggal start maupun finish. Tadi kan kalau untuk baseline hanya ada opsi baseline 0 sampai baseline 10, tetapi untuk set interim plan ada opsi menduplikat tanggal start finish 1 sampai start finish 10. Nah, di sini ada namanya copy dan into. Copy ini adalah kita mengcopy sebuah tanggal dari tanggal mana. Tadi kan kalau untuk set baseline kita tidak bisa memilih tanggal yang kita copy. Yang kita copy secara otomatis adalah tanggal start maupun finish realisasinya kalau untuk set baseline. Tetapi kalau set interim plan kita bisa memilih tanggal mana yang kita mau copy, bisa baseline-nya ini, baseline 0 maupun baseline 1, atau tanggal start dan finish-nya ini bisa kita copy. Jadi bisa lebih banyak pilihannya. Sebagai contoh, kita ingin mengcopy baseline 0 menjadi baseline 3. Itu kan, baseline 0, baseline ini di copy menjadi baseline 2 aja. Baseline 2 tadi kan 1, berarti baseline 2. Lihat seperti ini, pilih enter project. Saya masukkan dulu deh biar enak. Insert baseline 2 start ya. Baseline 2 untuk start. Nah, tulisannya NA kan karena baseline 2 itu belum terisi. Kemudian insert kolom baseline 2 finish. Seperti ini. Nah, kenapa NA? Karena baseline 2 itu masih kosong, belum kita isi atau belum kita buat. Karena terlihat di sini, nah baseline 2 masih kosong, berarti belum ada datanya sama sekali. Nah, di sini untuk set interim plan itu enak, kita bisa memilih. Misalnya kita duplikat, tadi kelebihannya untuk set interim plan kita bisa menduplikat opsinya data tanggal finishnya bisa dipilih lebih banyak dari data mana yang ingin kita copy gitu kan, dan ingin kita pastikan kemana juga itu lebih banyak pilihannya. Misal saya ingin menduplikat baseline 0 ini ke baseline 2, pilih aja baseline 1, file yang ingin kita copy, kemudian into itu ke file mana yang kita ingin masukkan. Nah, kita masukkan data baseline 0 ke baseline 2 karena baseline 2 tadinya kosong. Setelah kita buat seperti ini, coba lihat apa hasilnya, kemudian saya pilih OK, maka data akan terisi dan datanya akan sama dengan data baseline 0, 1 Juni 6 September, 1 Juni 6 September, 1 6 1 6 1 2 1 2. Lihat datanya sama persis. Saya berikan contoh lagi, set interim plan. Saya kopinya dari baseline 1, dari baseline 1 sini ke baseline 2. Lihat hasilnya. Kemudian yes, saya rubah, lihat hasilnya 1919, sama persis dengan baseline 1. Baseline 2 ini sama persis sama baseline 1. Saya rubah lagi, set baseline, pilih set interim plan. Saya pilih dari schedule start atau finish dari data ini, start atau finish ke baseline 2. Lihat datanya seperti ini, kemudian saya OK, kemudian akan dirubah ya, yes. Lihat hasilnya akan sama persis dengan start dan finish karena tadi start dan finish ini sama dengan baseline 1. Misalnya saya rubah di sini, saya rubah dulu ya, misalnya biar terlihat perbedaannya. Saya buat di sini fondasinya itu selesainya tanggal 15 Juni.
100%. Nah, kan tanggal finishnya, start dan finishnya beda ya. 16 untuk baseline 0, baseline 119, sedangkan start dan finishnya 115. Saya ulang lagi, project, set baseline, set interim plan. Saya pilih schedule start maupun finish, di copy paste ke baseline 2 seperti ini. Kemudian saya oke. Yes. Kemudian hasilnya akan baseline 2 akan sama dengan start finish. Nah, lalu keunggulannya juga untuk penggunaan set interim plan, kita bisa mengcopy pastekan ke membuat start finish nomor 1 sampai nomor 10. Misal saya ingin mengcopy schedule baseline 0 ke start finish nomor 1. Kemudian saya oke. Lihat hasilnya, saya masukkan di sini, insert start 1. Nah, lihat di sini, insert finish 1. Nah, tanggalnya start 1 dan finish 1 sama persis dengan baseline start dan finish. Jadi fungsinya untuk set interim plan ini adalah mengcopy paste dan cakupannya lebih luas. Jadi perbedaan antara set baseline dengan set interim plan adalah seperti itu. Set baseline hanya mengcopy paste atau membuat baseline atau garis acuan atau penduplikatan dari tanggal start dan maupun tanggal finish yang sudah ada. Sedangkan set interim plan itu kita bisa mengcopy paste dari beberapa data, bisa dari baseline ataupun dari schedule tanggal start dan finish, dan bisa dimasukkan ke baseline juga, atau kan membuat tanggal start maupun finish nomor 1 sampai nomor 10. Jadi untuk pembuatan baseline atau perbedaan antara set baseline dengan set interim plan adalah seperti itu. Mungkin untuk tutorial kali ini saya cukupkan saja. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang penggunaan set baseline dan set interim plan ini yang akan saya kombinasikan pada master schedule. Oke. Semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat dan terima kasih.